Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Lukman Hakim Channel. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah ulasan apa itu multimeter, bagaimana cara kerjanya, jenis-jenis multimeter atau macam-macam multimeter, dan cara kerja multimeter serta praktek mengukur multimeter, yaitu kita akan mengukur tegangan AC, tegangan DC, juga komponen dan pengkalibrasian multimeter tersebut. Langsung saja kita mulai pembahasannya, bagaimana kita kupas tuntas mengenai multimeter secara detail dari mulai pengenalan sampai penggunaan. Di sini kita akan membahas pengertian dari multimeter, apa itu multimeter, kemudian pengertian multimeter, fungsi multimeter, kemudian macam-macam multimeter yang sudah saya sebutkan tadi, bagian-bagian multimeter, dan sobat semua harus tahu bagian-bagian dari multimeter yang mungkin sering digunakan, tapi bagian tersebut itu belum tahu apa itu bagiannya sebenarnya gitu. Dan pengukuran tegangan AC, DC serta komponen. Nah, ini mungkin sobat semua sudah pada paham, sudah tahu bentuk fisik dari sebuah multimeter. Kebetulan ini adalah multimeter analog. Nah, kita bahas mengenai pengertian dari multimeter. Multimeter sendiri adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah amperemeter, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Namun seiring perkembangan zaman, multimeter sendiri sudah banyak variasi ya, seperti semua. Dari mulai multimeter untuk mengukur komponen seperti kapasitor, kemudian transistor, resistor, dan macam-macam semua. Sampai sekarang ada multimeter khusus untuk mengukur sebuah kapasitor. Jadi baik atau rusaknya sebuah kapasitor itu bisa diukur dengan multimeter zaman sekarang. Untuk fungsi multimeter sendiri, yang pertama adalah untuk mengukur tegangan AC, tegangan DC. Kemudian mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC. Perlu diketahui sobat semua, untuk mengukur tegangan DC itu baik AC apapun DC itu dilakukan secara paralel. Pengukuran secara paralel. Kemudian untuk mengukur kuat arus itu dilakukan dengan rangkaian terbuka, yaitu dengan probe yang digabungkan pada saat jalur diputus secara seri. Kemudian fungsi selanjutnya mengukur nilai hambatan sebuah resistor. Kita bisa menggunakan multimeter untuk mengukur nilai resistor itu sendiri. Misalkan kita sudah tahu di resistor tersebut tertera gelang-gelang warna sekian ohm. Namun untuk lebih akurasi kita gunakan multimeter. Apakah multimeter tersebut apakah resistor tersebut masih layak digunakan atau sesuai dengan nilai yang tertera di bodinya, ataukah sudah rusak atau melar. Sehingga nilai resistor tersendiri sudah berbeda dengan nilai aslinya. Kemudian fungsi multimeter selanjutnya adalah mengecek hubungan singkat atau koneksi. Misalkan saklar atau kabel rusak atau enggaknya, terhubung atau enggaknya, kita bisa gunakan multimeter untuk mengetahui apakah jalur tersebut terhubung atau tidak.
Kemudian untuk ngecek transistor yang sudah saya sebutkan tadi, mengecek transistor bisa menggunakan multimeter dengan cara untuk analog mungkin kita bisa mencari basisnya dulu, kemudian emitter sama kolektornya menyusul. Yang penting kita sudah ketahuan basisnya mana, baru di situ kolektor sama emitternya. Kemudian untuk ngecek kapasitor elektrolit, nah saya sudah sebutkan tadi juga bahwa multimeter sekarang sudah bisa digunakan untuk mengukur rangkaian atau komponen kapasitor elektrolit atau kondensator elektrolit. Kemudian untuk mengecek dioda LED dan dioda Zener. Fungsi selanjutnya adalah untuk mengecek induktor. Induktor itu kumparan, apakah terhubung atau enggak. Terus mengukur HFE transistor dengan tipe tertentu. Biasanya transistor tipe-tipe tertentu itu yang diukur menggunakan multimeter, yang diukur adalah HFE-nya. Kemudian fungsi multimeter selanjutnya mengukur suhu tipe tertentu. Kita lanjut. Macam-macam multimeter. Di sini ada dua jenis multimeter, yaitu secara universal. Dua jenis multimeter ini yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Nah, ini adalah bentuk fisik dari dua multimeter tersebut. Yang sebelah kiri adalah analog ya sobat semua. Sebelah kanan ini digital. Dia sudah menggunakan display digital 7 segment. Sedangkan yang analog masih berupa jarum analog. Nah, ini adalah bagian-bagian dari multimeter. Multimeter atau multitester pada umumnya terdiri dari 3 bagian. 3 bagian penting yaitu yang pertama display, yang kedua saklar selector, dan yang ketiga probe atau konektor untuk menghubungkan ke alat yang mau diukur. Nah, ini bagian-bagian multimeter secara fisik. Yang paling atas adalah display, yaitu untuk membaca nilai atau hasil dari pengukuran. Yang kedua adalah saklar selector, ketika kita akan mengukur suatu tegangan atau suatu hambatan atau dan lain sebagainya. Itu fungsi saklar selector adalah untuk memindahkan bagian dari switchnya tersebut ke posisi yang akan digunakan, yang akan difungsikan, misalkan ke resistor, ke ohm, atau nilai hambatan ketika kita akan menggunakan atau mengukur resistor. Dan ketika kita akan mengukur tegangan DC atau AC, kita arahkan selektor ke posisi yang dibutuhkan, yaitu selektor AC atau selektor DC. Dan yang ketiga adalah probe. Nah, yang saya sudah sebutkan tadi, ini adalah konektor atau koneksi yang akan dihubungkan ke sebuah rangkaian atau sebuah alat atau komponen yang akan diukur. Cara kalibrasi multimeter. Cara kalibrasi multimeter sangat mudah sekali sobat semua, terutama untuk multimeter analog. Yang pertama adalah memeriksa jarum petunjuk atau penunjuk. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam proses kalibrasi multimeter adalah memeriksa posisi jarum penunjuk pada alat tersebut dan pastikan jika jarum penunjuk berada pada posisi angka 0. Kemudian atur dudukan jarum penunjuk. Jika jarum penunjuk belum berada pada angka 0, maka kita harus memutar satu pengatur kedudukan jarum tersebut. Biasanya posisinya itu ada di tengah-tengah ya, sobat semua. Kita gunakan obeng min atau test pen biasanya. Dan kemudian putar baik ke arah kiri atau ke kanan dengan menggunakan obeng pipih atau test pen yang berukuran kecil. Langkah yang ketiga adalah memasang probe. Langkah selanjutnya adalah memasang probe pada konektor. Pastikan bagian-bagian probe terpasang sempurna, baik pada konektor plus maupun konektor min. Biasanya konektor plus itu berwarna merah dan konektor
min berwarna hitam. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan kedua kabel probe ke ujung resistor yang memiliki kutub berlainan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengatur selector switch. Setelah berhasil memasang probe pada konektor, kita harus mengatur selector switch pada multimeter. Putar range pada selector switch ke skala ohmmeter. Range selector ini berfungsi untuk memposisikan pengukuran pada batas ukurnya. Jadi ketika kita sudah melakukan 3 tahap yang di atas tadi, kita lakukan pengaturan selektor atau switch. Kita posisikan ke posisi ohmmeter yang berada, kalau di analog biasanya di posisi bawah sebelah kanan. Kemudian membuat short circuit. Nah, dengan cara mengkalibrasi multimeter yang selanjutnya adalah menempelkan probe positif ke negatif. Proses ini akan menciptakan short circuit yang menunjukkan keberlangsungan alat ukur tersebut. Itu berarti bahwa multimeter benar-benar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan perlu diketahui sobat semua, untuk mengkalibrasi posisi resistor atau hambatan itu ada beberapa selektor atau switch yang kita kalibrasi. Biasanya untuk mengukur resistor pada angka 1K atau 1000 atau 1, 10 itu posisi jarum berbeda-beda. Kita harus mengkalibrasi setiap posisi yang akan kita gunakan. Posisinya biasanya ada tombol sebelah kanan atas untuk meluruskan jarum ke posisi 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah menempatkan jarum penunjuk di posisi 0. Nah, langkah terakhir dalam posisi kalibrasi multimeter adalah memastikan posisi jarum penunjuk harus mengarah pada angka 0 pada skala ohmmeter. Jika masih belum, kamu bisa memutar atau mengadjust agar jarum menunjukkan angka 0. Dan tombol yang adjustment tersebut posisinya ada di sebelah kanan bagian atas, biasanya seperti itu semua. Langkah pertama atau cara yang pertama adalah cara mengukur tegangan DC. Nah, ketika sobat semua akan mengukur tegangan DC, yaitu direct current yang posisinya atau tegangan searah, kita atur posisi saklar selektor ke posisi DC volt. Kemudian pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, misalkan sobat semua akan mengukur tegangan sudah diketahui 6 volt, maka saklar diputar pada selektor angka di atas 6 volt. Biasanya misalkan 10 volt atau 12 volt kalau ada. Itu biasanya di multimeter analog gitu ada. Nah, di sini ada penjelasan, jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter. Jadi, jangan sekali-kali mencoba untuk mengukur suatu alat, misalkan baterai sudah tahu tegangan tersebut 6 volt, 10 volt, atau 50 volt, diharuskan selektor tersebut harus di atas tegangan atau di atas tegangan yang akan diukur. Dan apabila sobat semua tidak tahu ini tegangan berapa, misalkan itu, kita cari aman saja bahwa posisi selektor harus berada di paling tinggi dulu, misalkan 1000 volt. Kemudian ketika diukur tidak terbaca, baru di situ kita turunkan sedikit demi sedikit. Nah, di situ akan terjadi atau akan muncul sebuah nominal tegangan yang misalkan semakin kita selektor semakin kita turunkan, akan semakin detail berapa tegangan yang keluar dari multimeter atau display multimeter tersebut. Kemudian hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Jadi untuk tegangan DC dibiasakan probe harus sesuai dengan warna ya semua. Kalau plus itu warnanya merah, kalau negatif itu warnanya hitam. Karena kalau seandainya tegangan DC diukur dengan posisi terbalik, itu akan membahayakan si alat ukur tersebut.
karena tegangan DC tidak boleh terbalik. Beda halnya dengan tegangan AC. Tegangan AC bisa dibolak-balik karena dia harusnya bolak-balik, tegangannya bolak-balik. Kita lanjut cara mengukur tegangan AC voltage. Yang pertama adalah atur posisi saklar selektor ke AC pole, kemudian pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar selektor ke 300 atau 250 atau 1000. Itu khusus biasanya di analog selektor tersebut. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang akan diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter tersebut. Yang sudah sebutkan tadi bahwa cari aman, kita posisikan di posisi paling tinggi dulu, apalagi tegangan AC, tegangan tinggi. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih tegangan yang tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter. Kemudian hubungkan seperti biasa probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk tegangan AC bisa dibolak-balik, tidak ada masalah, aman untuk digunakan maupun terbalik asalkan tegangan selektornya di atas tegangan yang akan diukur. Selanjutnya cara mengukur resistor atau ohm. Yang pertama itu atur posisi saklar selektor ke ohm. Pilih skala sesuai yang perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya adalah kali, khususnya multimeter analog. Hubungkan probe ke komponen resistor, tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Khusus untuk analog multimeter diperlukan pengalian dan setting di langkah kedua yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa ketika akan mengukur resistor, karena resistor komponen pasif, itu tidak ada masalah, dibolak-balik juga nggak masalah. Terus yang keduanya, selektor diusahakan di posisi yang sesuai dengan nilai yang gelang di body resistor tersebut. Jadi akurasi nilai komponen dapat terbaca dengan jelas ketika posisi selektor berada di posisi yang tepat. Oke sobat semua, mungkin tadi sedikit informasi atau cara bagaimana dari mulai pengertian, terus macam-macam fungsi dari multimeter serta cara penggunaan sedikit dijelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekarang kita langsung saja ke praktek cara menggunakan multimeter analog ataupun digital. Kita coba gunakan alat untuk mengukur tegangan AC, DC, kalibrasi, dan juga mengukur komponen. Langsung saja kita mulai praktek penggunaan multimeter. Baik sobat semua, sekarang kita lanjut ke praktek pengukuran atau penggunaan alat ukur multimeter, baik analog ataupun digital. Sekarang kita coba untuk kalibrasi analog multimeter, itu dengan cara ketika jarum ini tidak sesuai dengan angka 0, maka kita putarkan poros menggunakan obeng min atau testpen sehingga jarum akan lurus di angka 0. Itu namanya dikalibrasi dulu ya sobat semua, agar akurasi jarum tepat pada posisi angka 0. Dan untuk digital tidak ada pengkalibrasian seperti ini ya sobat semua. Kemudian kita kalibrasi untuk ohm dikali 1K. Nah, kita luruskan dengan menggunakan ini adjust. Kemudian untuk kali 100 kita juga akan mengadjustnya, kalibrasi agar posisi di 0. Kemudian sama hanya dengan 1K dan 100K untuk 10. Untuk 10 kali 10 juga sama,
Pokoknya intinya ketika jarum tidak sesuai, maka adjustment atau kalibrasi dilakukan agar akurasi dari jarum tersebut akan didapatkan secara baik. Kemudian kita lanjut ke pengukuran resistor ya sobat semua. Pengukuran resistor ini saya punya resistor ukuran 3K3 atau 3300 ohm. Kita coba ukur dengan menggunakan skala 1 kilo ya sobat semua. Nah, udah kita kalibrasi dulu, posisi di 0 sudah oke. Nah, ini adalah nilai akurasi dari angka resistor tersebut. Sekarang kita lanjut ke multimeter digital. Kita gunakan selektor kita coba 2K untuk mengukur resistor 3K3. Untuk resistor tergantung dari nilai resistor itu sendiri semua. Untuk digital misalkan kita di atas 2K kita pakainya 20K. Untuk di atas 20K kita pakainya 200K. Dan nilai yang tertera akan langsung muncul di display secara digital, bukan menggunakan jarum. Nah, ini semua kita gunakan selektor di angka 20K. Nah, ini nilai resistansinya 3,36. Ini ohm. 3,3K3 dengan toleransi kurang lebih 0,06. Kemudian kita lanjut ke pengukuran tegangan AC. Kita posisikan selektor di posisi paling tinggi ya sobat semua, di angka 1000, agar safety multimeter terjaga atau alat ukur dapat terjaga untuk menghindari kerusakan alat ukur multimeter tersebut. Nah, kalau memang misalkan sudah ketahuan masih jauh jarum penunjuknya, kita baru turunkan di 250 dan hasilnya ini tegangan kurang lebih 90-an ya sobat semua. Ini berarti tegangannya lagi tidak stabil atau kurang. Biasanya di angka 220. Nah, sekarang kita di multimeter digital, kita tegangan AC kita ukur di selektor 750 volt. Nah, ini semua hasilnya 197 volt untuk tegangan AC yang harusnya biasanya 220 volt. Ini karena tegangannya sedang turun atau tidak stabil dari PLN-nya. Sekarang kita mengukur tegangan DC ya semua. Saya punya regulator satu daya dengan tegangan 16 volt DC. Ini tegangan diukur dengan selektor 20. Nah, ini adalah hasilnya 16, sekian. Kemudian kita coba tegangan DC 16, sekian tadi di multimeter analog. Kita posisikan selektor di angka 50 karena 16 adalah angka di bawah 50. Nah, ini adalah ukurannya pukul 50, berarti ini 1, 10, 11, 12, 13, 6, kurang lebih 16. Satu ruasnya ini 1 volt. Nah, ini kalau di 250 terlalu tinggi, maka hasilnya seperti ini, kurang akurat. Di 250 ini satu ruasnya ada 5 volt. Dan kalau ini baru nih kurang lebih sekitar 10, 14, 15-an lah kurang lebih. Oke, mungkin itu saja sobat semua tutorial atau
praktek bagaimana cara menggunakan multitester analog maupun digital, menggunakan multimeter untuk pengukuran tegangan AC, pengukuran tegangan DC, dan juga komponen resistor. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya bersama saya di Alukman Hakim Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.